Jelang eksekusi mati terpidana narkoba, berbagai cara terus dilakukan pemerintah Australia untuk membatalkannya. Rabu lalu, sejumlah ulama Australia yang dipimpin imam besar mereka datang ke Indonesia dan mengunjungi Menteri Agama meminta eksekusi mati dibatalkan. Meski mengaku tidak datang dalam kapasitas mewakili pemerintah Australia, kedatangan rombongan Dewan Imam Federal Australia itu tidak membawa hasil sesuai harapan. Menteri Agama yang mewakili pemerintah Indonesia bergeming dan menyatakan tetap akan mengeksekusi mati para narapidana narkoba, termasuk 2 anggota Bali 9. Berbagai cara yang dilakukan pemerintah Australia untuk membatalkan eksekusi mati terhadap 2 warga negaranya dirasa makin menekan pemerintah Indonesia dan mengganggu kedaulatan hukum di tanah air. Respons pun terus muncul menanggapi upaya negeri kanguru tersebut. Menko Polhukam bahkan memastikan akan melepas sekitar 10.000 imigran ilegal tujuan Australia yang saat ini ditahan di Indonesia. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Tony Abbott menanggapi pernyataan pemerintah itu dengan dingin dan mengaku tak ingin bermasalah dengan Indonesia. Bagaimana masa depan hubungan bilateral setelah berbagai negosiasi Australia ditolak Indonesia? Apakah secara hukum internasional Australia bisa dituntut karena mengganggu kedaulatan hukum nasional Indonesia? Ya, pemirsa, untuk membahas negosiasi jelang eksekusi mati sudah hadir di studio Berita 1 pagi ini pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Bapak Ari Afriansyah. Selamat pagi, Pak Ari. Dan juga kita sudah tersambung dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Syaifuddin. Assalamualaikum, Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Menteri. Kemarin kan hari Rabu kalau tidak salah mengadakan pertemuan atau dikunjungi oleh sejumlah ulama besar asal Australia. Bagaimana Pak pertemuan tersebut? Mungkin bisa sharing di sini. Halo, kurang jelas ini. Ya, Pak Menteri, hari Rabu lalu mengadakan pertemuan dengan sejumlah ulama besar asal Australia. Bagaimana Pak hasil pertemuan tersebut, mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi betul kemarin Grand Mufti Australia dengan beberapa anggota delegasi itu menemui saya. Intinya adalah bahwa mereka menyampaikan apa yang dikehendaki masyarakat Australia secara umum, begitu, termasuk umat Muslimnya di sana, bahwa mereka tentu sama sekali tidak ingin mencampuri hukum yang berlaku di Indonesia terkait dengan hukuman mati bagi warga negara Australia, tapi intinya mereka menghimbau, meminta kepada kita agar diberikan maaf kepada warga negara Australia yang dihukum mati itu dengan cara menunda eksekusi pelaksanaan hukuman mati itu. Baik, artinya itu. Ya, artinya mereka melakukan pendekatan secara agama lah, begitu ya Pak ya? Betul. Baik, baik. Pak Menteri, dikatakan juga Anda tadi mengatakan mereka datang dengan sejumlah delegasi. Mungkin bisa diceritakan delegasi dari apa saja, karena memang berkembang berita bahwa berkembang berita bahwa mereka itu katanya bukan utusan pemerintah, tapi toh pada faktanya mereka datang dengan sejumlah delegasi, Pak. Iya, artinya itu adalah pimpinan dari organisasi keagamaan, ya, organisasi Islam, beberapa organisasi Islam yang ada di Australia. Jadi betul mereka tidak mewakili pemerintah, tapi mewakili masyarakat Australia, khususnya yang beragama Islam, melalui organisasi-organisasi yang ada di sana. Baik, ada informasi juga katanya mereka didampingi oleh senator, betul demikian Pak? Yang ketemu dengan saya tidak. Baik, baik. Pak Menteri, apakah kemudian Anda melihat bahwa betul-betul mereka ini tidak ada kepentingan politik, tidak ada titipan-titipan apapun dari pemerintah mereka, begitu Pak? Menurut Bapak sendiri seperti apa? Ya, tentu saya tidak bisa menduga-duga ya apa kepentingannya, tapi intinya yang disampaikan secara eksplisit kepada saya adalah pertama, mereka sama sekali tidak ingin mencampuri kebijakan hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Mereka menghormati, mengatakan itu, tapi mereka ingin menghimbau kita, masyarakat Muslim yang mayoritas di Indonesia ini, untuk bisa memberikan maaf, gitu. Maaf, sehingga kemudian eksekusi mati ini bisa ditunda. Gitu, atau bahkan mereka mengatakan maaf itu bisa diwujudkan dengan
hukuman seumur hidup, tidak perlu dieksekusi mati begitu. Minta ditunda atau dibatalkan Pak eksekusi matinya Pak Menteri? Ya, dua istilah itu diungkap, penundaan dan menjadi hukuman seumur hidup. Lalu kemudian saya menjelaskan bahwa tentu sistem hukum yang berlaku di Indonesia itu sangat mandiri. Jadi hukum tidak bisa diintervensi oleh kekuatan manapun, termasuk oleh eksekutif, oleh legislatif, dan lembaga institusi. Itu yang oleh Pak Menteri dikatakan, itu yang oleh Pak Menteri katakan kepada sejumlah ulama besar dari Australia, begitu ya Pak ya? Anda merespon seperti itu. Lalu ketika mereka memberikan pendekatan-pendekatan secara agama bahwa dalam Islam semua dosa-dosa sesama manusia harus kita ampuni, harus kita berikan maaf. Respon dari Anda seperti apa? Anda pasti kalau kita lihat pasti sebagai seorang Menteri Agama juga mendapatkan seperti dilema begitu ketika mendapatkan pendekatan-pendekatan dari sudut pandang agama begitu ya Pak ya? Iya, buat saya tidak dilema. Jadi saya jelaskan bahwa tentu terkait permohonan maaf, tentu kita semua memaafkan. Sebagai umat beragama, menjadi kewajiban kita ketika ada sesama saudara kita melakukan kesalahan, melakukan kejahatan sekalipun, kita selayaknya memang memberikan maaf dalam konteks hubungan kita sesama manusia, hubungan kemanusiaan, gitu ya, hubungan saudara sesama manusia. Tapi dalam konteks hukum, dalam konteks bernegara, berpemerintahan, dalam konteks hukum, maka setiap tindakan kejahatan, apalagi narkoba, itu kan bentuk kejahatan yang luar biasa, kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, maka konteksnya menjadi beda begitu. Hukum harus ditegakkan bagi siapa saja tanpa memandang bulu begitu. Baik, berarti dari Kementerian Luar Negeri juga secara tegas menyatakan bahwa Indonesia menolak keinginan dari Australia, lalu juga dari Menteri Agama juga menolak begitu permohonan dari Australia. Tapi kemudian kalau tidak salah memang dari pihak ulama-ulama besar dari Australia ini juga melakukan pendekatan-pendekatan ke sejumlah organisasi Islam di Indonesia, salah satunya adalah NU. Bagaimana kemudian Pak Menteri melihat ini, lalu bagaimana kemudian Pak Menteri menjalin komunikasi dengan organisasi-organisasi kemasyarakat Islam yang ada di Indonesia yang mungkin saja didekati oleh atau di-approach oleh pihak ulama besar Australia ini? Jadi begini, saya sampaikan kepada mereka bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia bisa memahami, bukan menyetujui ya, bisa memahami, bisa berempati, bersimpati dengan perasaan yang ada pada pemerintah dan masyarakat umum di Australia. Karena ada warga negaranya yang dijatuhi hukuman mati. Kita bisa memaklumi keresahan atau kegalauan atau kesedihan bahkan yang mereka rasakan. Tapi saya juga katakan bahwa pemerintah dan masyarakat Australia harus juga bisa memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi siapapun di Indonesia itu tidak bisa mengintervensi putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang sudah inkrah. Apalagi ini terkait dengan kejahatan narkoba, di mana Indonesia sedang serius-seriusnya untuk memerangi narkoba ini karena memang destruktifnya yang luar biasa gitu. Ya, Pak Menteri, apakah kemudian hasil pertemuan ini dikomunikasikan langsung dengan Pak Jokowi? Lalu bagaimana, apakah respon dari Pak Jokowi ini, apakah memberikan arahan-arahan khusus terkait hal ini kepada Pak Menteri atau bagaimana Pak? Iya, Pak Presiden sejak awal memang sikapnya kan sudah tegas seperti itu ya terkait dengan hal ini begitu, dan saya meyakini betul beliau juga mengikuti perkembangan hari demi hari terkait dengan kasus ini. Jadi dan kita sudah firm sejauh yang saya tahu pemerintah Indonesia dan sebagian besar masyarakat Indonesia memang betul-betul ingin menunjukkan, ingin menegaskan bahwa menghadapi kejahatan narkoba ini memang harus betul-betul serius, karena mereka yang sudah ditahan di rumah tahanan, di lembaga pemasyarakatan itu pun masih terus bertransaksi, masih mengelola bisnis atau peredaran narkoba. Jadi memang destruktifnya yang luar biasa besarnya. Itu. Iya.
Baik, Pak Menteri, ini kan kalau kita masyarakat Indonesia mungkin secara awam, saya pribadi misalnya ketika melihat angle yang diambil oleh pihak Australia ini masuk lewat agama begitu, pendekatan agama. Apakah kemudian ini menjadi inspirasi baru untuk misalnya untuk pemerintah ke depan untuk bagaimana melakukan diplomasi dengan pendekatan yang sama terhadap negara-negara Islam yang akan menjatuhkan hukuman mati terhadap warga Indonesia, Pak Menteri? Halo, gimana? Poin pertanyaannya bagaimana? Ya, Pak Menteri, apakah ini kemudian jadi pelajaran penting bagi pemerintah Indonesia bagaimana kemudian melakukan diplomasi politik dengan pendekatan agama ke sejumlah negara-negara Islam yang akan mengeksekusi mati warga negara Indonesia, Pak? Iya, jadi bagaimanapun juga dalam kehidupan bertetangga ya antar negara, setiap kita ini kan wajib menghormati hukum yang berlaku di masing-masing negara. Baik. Gitu. Kita sadar bahwa tidak semua negara di dunia ini memberlakukan hukuman mati. Ada juga yang tidak. Nah, kita saling menghormati itu, dan karena masing-masing negara tentu punya latar belakang mengapa mengadopsi, mengapa tidak memberlakukan hukuman mati. Masing-masing punya latar belakang sendiri-sendiri. Nah, oleh karenanya terkait dengan persoalan ini, maka harus dilihat kasus per kasus, begitu. Karena tidak semua kejahatan itu menurut hemat saya harus dijatuhi hukuman mati. Kejahatan yang lain tentu kita bisa pertimbangkan lain. Tapi kalau terkait dengan narkoba ini seperti yang saya sampaikan itu memang luar biasa tingkat kerusakannya begitu. Nah, karenanya terkait dengan diplomasi itu ya kita bisa menjelaskan latar belakang, background, apa yang melandasinya, melatar belakanginya. Baik, ketika pernyataan Bapak sudah tegas kepada para ulama besar dari Australia ini menolak permohonan mereka, apa respon mereka? Apakah kemudian mereka mengamini atau mereka pergi begitu saja? Bagaimana nih, Pak? Ya, mereka amat sangat bisa memahami penjelasan yang saya berikan, dan ya saya juga sampaikan bahwa HAM yang dianut oleh konstitusi Indonesia dan yang dipahami oleh masyarakat mayoritas Indonesia itu berbeda dengan HAM yang dipahami oleh masyarakat Barat misalnya, sebagian masyarakat Barat maksud saya. Jadi HAM yang kita anut adalah HAM yang bisa dibatasi. Semata-mata pembatasan itu justru demi melindungi dan menghormati HAM orang lain. Baik. Jadi hak hidup oleh konstitusi kita itu dimungkinkan dibatasi semata-mata justru demi melindungi hak hidup orang lain lebih banyak begitu. Baik. Itulah hukuman mati. Jadi hukuman mati bukanlah mengingkari HAM, tapi justru merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Menteri. Sangat memahami penjelasan seperti itu. Gitu. Baik, semoga nanti eksekusi mungkin berjalan dengan lancar dan juga pemerintah segera dengan tegas begitu memutuskan kapan eksekusi matinya. Terima kasih Pak Menteri telah sharing dan menyediakan waktu berdialog bersama kami di Jurnal Pagi, dan pemirsa Dialog Jurnal Pagi akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.